Shalom, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 29 Juli 2022. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua, yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian atau pencobaan. Sebab dikatakan dalam Alkitab, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menurut Filipi 1 ayat 29. Namun, ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anaknya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan pencobaan. Ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin tekun dan melekat kepadanya, sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Yang manakah kita? Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Sebab iman yang teruji tidak terjadi dalam semalam, namun harus melewati begitu banyak proses yang panjang, yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Beberapa proses ujian yang harus kita alami adalah: yang pertama, saat kelimpahan. Hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan untuk menguji iman kita adalah saat kelimpahan. Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan tidak punya apa-apa, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Berdoa pun all out gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya raya, ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Lalu poin yang kedua, saat mengalami peristiwa buruk. Hal ini pernah dialami Ayub, padahal ia adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan dia menjauhi segala kejahatan. Dalam Ayub 1 ayat 1. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua anaknya mati, hartanya ludes, istrinya pun mengutuki dia. Bahkan tubuhnya penuh dengan borok. Namun Ayub tetap kuat karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memproses dirinya.
Karena lulus dalam ujian, kehidupan Ayub dipulihkan secara luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah undur dari Tuhan saat dalam masa-masa pencobaan. Karena yang kita yakini selalu ada rencananya yang luar biasa di balik setiap pencobaan. Selamat berproses bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk boleh terus berproses dalam menghadapi pencobaan-pencobaan kehidupan kami. Biarlah kami, Engkau juga mampukan dalam menghadapi masalah dan pergumulan kehidupan kami. Sebab kami tahu hanya Engkaulah yang mampu menjaga dan menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.